cerita itu apa sih sebenarnya? Menulis cerita. Saya teringat waktu SD. Ini pengalaman menulis cerita bukan pertama sebenarnya, tapi saya merasa dalam gitu ya. Jadi ceritanya ini pagi-pagi saya SD, saya lupa kelas berapa ya, kelas 3 kelas 3 atau kelas 4, masih kecil ya. Terus karena gerimis, guru kelas kami ini terlambat. Terus kepala sekolah yang menggantikan, saya masih ingat betul, Bapak Suratmin, kepala sekolah kami. Bapak Suratmin ini masuk ke kelas karena guru kami terlambat. Terus tugas dari dia menarik juga, karena hanya mengisi kekosongan. Bapak Suratmin mengatakan, anak-anak, sekarang silakan ambil kertas, tulislah apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Gitu. Saya ingat karena waktu itu, ya saya ingatnya saya harus menulis tentang hujan karena waktu itu gerimis di luar dan saya menulis tentang hujan. Tulisannya saya lupa di mana, saya juga lupa detail apa yang saya tuliskan, tapi saya masih terasa betul bahwa itu kenangan yang dalam. Yang setelah dewasa saya baru menyadari bahwa ternyata menulis cerita itu sederhana. Ya kamu tulis aja apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Dan setelah sekolah menengah saya selesaikan, terus kuliah, masuk dunia kerja, ternyata kehidupan itu memang sederhana. Bahkan dunia kerja itu ya hanya bercerita. Contoh misalnya, di kerjaan kita melakukan satu tugas, pasti di akhirnya nanti ada pelaporan. Laporan itu kan sebenarnya bercerita tentang apa yang kita lakukan. Atau mungkin di buku kerja kita sama, kita tuliskan apa yang kita lakukan. Laporan keuangan sama. Laporan keuangan adalah bercerita tentang apa yang telah dilakukan oleh perusahaan itu. Audit misalnya, audit atas kinerja sama persis, hanya menceritakan atas apa yang telah dikerjakan. Jadi sebenarnya kehidupan itu sederhana, bercerita itu sederhana sekali, dan itu ada dalam kehidupan kita. Cerita SD saya tadi, saya pikir menginspirasi teman-teman sekalian yang mungkin punya anak atau mengajar di sekolah dasar, bahwa meminta mereka bercerita itu satu hal yang luar biasa, karena itu membuka pengalaman buat kita. Ada satu lagi pengalaman yang cukup mendalam tentang bercerita ini adalah, kalau tadi kan saya hanya memahami apa artinya bercerita. Kalau ini saya di sanawiyah SMP ya. Ini juga nggak sengaja. Jadi ada datang wartawan senior. Aduh, siapa ya? Ya masuk ke pesantren kami. Ajib Rasidi kalau nggak salah. Wartawan senior Jogja yang dia karena diminta hadir, karena dia bertamu, lalu diminta oleh kiai saya masuk ke kelas kami dikumpulkan. Terus dia, karena adalah waktu sehari dia bertamu di pesantren itu, dia langsung ngasih tugas, silakan bikin cerita. Dia membagikan kertas folio, disuruh cerita. Ini lebih serius dibanding waktu saya SD ya. Waktu SD saya hanya menuliskan tentang gerimis. Kalau dengan bapak ini, karena dia minta kan boleh bebas menulis apa saja, saya masih ingat betul, saya menuliskan cerita tentang pemain pedang di sebuah kotanya saya sebut Torik kalau nggak salah waktu itu ya. Kalau Tarik dalam di sebuah planet yang bukan planet bumi, saya membuat planet sendiri. Terus di kota kecil itu, kota yang muram seperti Gotham City, kotanya Batman. Kemudian ada namanya Saif, karena saya di pesantren, saya berpikir nama Saif adalah sama dengan nama pedang. Jadi dia pemain pedang. Dia mencabut pedangnya, kecepatannya sampai nggak terlihat oleh lawan. Cerita yang khayal banget gitu, tapi karena kami diminta menulis dalam waktu cepat, saya menulis dengan cepat sekali, dengan tulis tangan waktu itu. Karena di kepala saya sebenarnya cerita tentang Saif ini sudah lama saya pelihara.
Akhirnya saya menulis tentang itu dan saya puas waktu itu. Kemudian setelah dewasa saya mulai menggemari buku-buku sastra dan itu semua cerita. Bahkan saya bisa memahami beberapa keyakinan ideologi dari cerita-cerita. Saya membaca kisah perjuangan Nabi dari Sirah Nabawiyah. Saya membaca perjalanan komunisme misalnya dari kisah-kisah beberapa tokohnya. Dan beberapa sejarah juga kita baca dari beberapa penulis sejarah ya, seperti Pramudia Anantatur menuliskan tentang Raden Mas Mingke dalam tetraloginya. Semua itu cerita, dan itu saya memahami banyak hal dari membaca cerita-cerita. Ada satu buku yang belum lama saya beli. Ini bukunya Seno Gumiraji Darmo, salah seorang penulis favorit saya. Dan mengapa saya sangat menyukai Seno Gumiraji Darmo? Karena dia ini pendongeng yang hebat ya. Jadi ini kumpulan cerpen di beberapa judulnya ya, dia selalu memulai dengan Alina yang meminta didongengkan. Contoh ini Sarman nih, dia berceritalah tentang kejenuhan, kata Alina pada juru cerita itu. Maka juru cerita itu pun bercerita tentang Sarman. Kalimat seperti ini akan sering muncul. Jadi Alina minta diceritakan tentang kejenuhan, dia minta cerita tentang kesetiaan gitu. Jadi memang si Seno Gumiraji Darmo mendeklar dia memang sedang mendongeng gitu. Dan dongengnya enak ya, dongengnya Seno ini enak sekali. Saya menyukai, dia mengalir gitu. Saya belum pernah bertemu dengan Seno Gumiraji Darmo. Saya pernah sekali lihat di Manggarai ya, saya nyoba mengejarnya tapi keburu naik mobil ya. Padahal kalau ketemu saya juga bingung mau ngapain, karena hanya fans, saya suka sekali. Demikian tentang cerita ya. Semoga anak-anak kita budayakan untuk bercerita, karena bercerita ini adalah menyuarakan apa yang kita lakukan, nanti akan kita rasakan dalam dunia kerja. Begitu juga proses pewarisan peradaban itu diserahkan dengan cerita ya. Sejarah itu ditulis dengan cerita. Jadi kita menyerahkan apa yang jadi beban kita di saat ini kepada generasi berikutnya melalui cerita yang kita tuliskan. Salam literasi. Assalamualaikum.